sahabat pribadi Putra dan sahabat Balik Misteri, ketemu lagi dengan kami tim penelusuran tempat-tempat mistis dan gaib di Kabupaten Cilacap ya. Ini saya ditemani oleh seorang yang bernama akrab bersama Pak Kadus, namanya Pak siapa enggak tahu Sukarwan ya. Nah, pada penelusuran kita kali ini atau petualangan kita kali ini kita akan mengantar Pak Kadus ini menemui salah seorang dari kita juru kunci atau ahli spiritual yang menguasai Pulau Nusa Kambangan, itu bernama Mbak Teguh. Dan Pak Sukarwan ini punya niat dan tujuan sendiri untuk bertemu beliau. Dan niat tujuan apa? Pak, mengantar teman dari Sumatera. ada teman Pak Kadus dari Sumatera yang mau melakukan ritual, sedikit bocorannya dari ritual tersebut untuk mencari harta kekayaan. Dan seperti apa penjelasan dari sang juru kunci atau si ahli spiritual yang menghuni tempat ini diliput dan disiarkan langsung dari tempat itu di Benteng Tembus di Pulau Nusa Kambangan. Oke, seperti apa kita langsung aja ketemu sama beliau. Silakan Pak Gus. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Mas. Oke, Pak Teguh. Ini kedatangan saya ke sini pertama ya kita turami Mbak Teguh ya. Kedua ada kawan namanya Pak Kadus ini ingin mencari informasi tentang ritual pesugihan yang bisa dilakukan di tempat ini. Silakan Pak Kadus sampaikan sendiri kepada Mbak Teguh tentang resiko dan kemungkinan apa yang akan terjadi kalau melakukan ritual seperti itu. Oke, Mbak, yang pertama silaturahmi lah ya. Saya datang ke sini ada punya teman yang mempunyai masalah keuangan. Pokoknya ya terlilit hutang lah, hutang. Dan dia pengen membayar hutang itu semuanya, tapi dia bingung dan dia cerita sama saya. Kebetulan saya kenal sama panjenengan, saya sampaikan panjenengan baiknya bagaimana, mau dibawa ke sini atau bagaimana. Tentang lain-lainnya kan yang tahu jenengan seperti itu. Dia model kepengen yang model instan. Oke, Mbak Teguh silakan jangan ragu diungkapkan biar pemirsa juga tahu Mbak Teguh syaratnya itu apa saja, ritual perjalanannya seperti apa, dan kemungkinan besar resiko yang akan dihadapi pelaku ritual. Monggo. Oke, Mas ya. Silaturahmi jenengan saya tanpa saya terima ya. Saya akan ngomong yang sebenar-benarnya, maksudnya yang sering terjadi di sini kalau saya mengantar orang gitu ya Mas ya. Jadi gini Mas, tahu ya, jenengan itu temannya udah bulat, udah benar-benar siap Pak ya. Kalau nanti udah benar-benar siap, ini kan saya ceritakan yang sebenarnya keangkaran di Benteng Tembus ini tengah-tengah ini. Masalahnya gini Mas, kalau orang itu benar-benar udah keliling kita itu berarti udah harus bulat, udah harus positif ya Mas ya. Sampai nanti kalau udah ditemuin apa yang ada di sini itu lari itu jangan. Karena ini di sini itu sangat sakral sekali dan sangat mistis sekali untuk keangkarannya kalau di malam hari Mas. Jarang sekali orang yang bisa mau masuk ke sini. Itu dan untuk kesugihan ini di sini itu kalau minta untuk kesugihan itu di sini instan Mas. Yang penting kalau ada sosok apapun yang terutama itu jangan sampai lari di sini Mas. Dan untuk persyaratan itu harus penuh Mas. Jajan pasar satu sekomplitnya, pisang telon sekomplitnya, ya, buah sekomplitnya, sandangan setengah tek untuk yang ada lagi itu, make up sepenuhnya, cemara, baju, jari barong, ya, terus sandal itu harus komplit dan jangan sampai ketinggalan untuk apel jin merah, ya, Itu terus cair minyak ya Pak. berbentuk minyak. Terus apa yang harus dilakukan oleh siapa itu? Ya nanti kan gini Mas, kalau saya udah tanya ya dia udah kotak, udah bulat ya, nanti saya akan masukkan ke sini dan saya pasrahin apa yang di sini. Nanti setelah saya pasrahin, saya tinggal nanti perjanjian sendiri. Dia mau A, mau B, mau C itu tergantung orangnya yang mau melakukan. Dia mau mintanya apa terserah. Kalau saya cuma penjembatan Mas. Ya, cuma penjembatan. Jadi nanti apapun resikonya dia yang nanggung. Saya cuma nganter, manggilin, kalau udah datang silahkan ngomong sendiri. Tapi pasti datang. Insya Allah Mas, saya bawa orang itu jarang sekali yang gagal. Rata-rata itu di sini orangnya yang lari Mas. Kalau udah datang dia lari, jadi kegagalannya itu di situ. Ada yang datang terus orang itu lari, ya makanya tadi saya kan ngomong Mas. Berani apa enggak, kotak apa enggak, bulat apa enggak. Kalau udah bulat, apapun resikonya pasti ditempuh. Kan gitu. Yang sering
Yang sering muncul Mbak, sosok apa Mbak yang menemui? Yang di sini sering muncul itu pertama ya mas ya, itu bayangan itu kadang ada sosok tentara itu 13 tentara yang tanpa kepala mas di sini ya. Terus kedua kalinya itu yang bojo, terus ketiga kalinya itu blorong, dan yang terakhir itu yang Kanjeng Ratu itu. Biasanya yang diberikan itu berwujud harta seperti apa sih? Tergantung permintaan mas, permintaannya orangnya. Kalau dia minta instan cash, biasanya bawa uang cash. Ya kalau misalnya dia mintanya emas ya dikasih emas, kalau dia mintanya perawangan ya dibawain perawangan, kalau nggak perjanjian biasanya. Dari sini perjanjiannya apa, misalnya minta perawangan buat usaha ya dari sini dibawain perawangan, nanti di rumah bikin kamar kosong buat sesaji setiap malam Jumat Kliwon. Juga benar salah satu syarat-syarat yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin melakukan ritual pesugihan, dan sudah banyak sekali yang melakukan. Saya udah banyak sekali tuh, udah hampir ribuan mas. Saya di sini tuh udah 10 tahun mas. 10 tahun jangan tinggal di sini. Tinggal di sini. Jadi banyak sekali tamu dari luaran sana, Pekanbaru, Malaysia, Sumatera lah khususnya ya, Bandung, Jakarta, Jambi, banyak sekali mas ke sini. Ya ada yang berhasil, ada yang lari. Tapi kebanyakan kalau dia udah kotak nggak lari itu pasti berhasil mas di sini. Resiko yang harus resiko yang bisa harus ditebus oleh si pelaku itu apa? Seperti ada tumbal. Ya itu mas, kalau dia misalnya ya udah dihadapkan nggak lari, udah perjanjian, misalnya anak yang diminta saudara nih, dia harus dikasihkan. Dia bawa uang dari sini pasti di rumah lagi dimandiin dan lainnya gitu mas. Ya misalnya cerita dituturkan langsung oleh seorang yang memang menguasai tempat ini atau sudah berdiam di sini selama kurang lebih 10 tahun dan memang ahli spiritual juga. Ya Pak ya Mbak, ini dilaporkan langsung dari tempat, jadi tidak main-main, saya tidak terlihat rekayasa. Kami berani mengambil resiko melaporkan itu tadi langsung dari tempat di mana orang sering melakukan ritual pesugihan. Banyak begitu dan berburu sampai dari sini, dan sudah banyak sekali pengalaman baik yang beliau temui. Apa ya Pak Teguh ya, yang paling membuat jenengan itu takut di sini apa Pak kalau bertemu seperti apa Pak? Ya, itu justru malah yang berjajaran mas. Belajar itu seperti apa Pak? Kayak orang itu kakinya itu nggak ada mas, makannya itu di pinggir kali itu apa namanya itu ya, kepiting gitu loh mas. Itu kalau lihat orang lagi makan kayak gitu pasti orangnya itu dimakan. Itu sosok itu benar Ada mas, di sini benar-benar ada. Dan bukan itu lagi mas, di sini itu berupa wujud tuyul itu banyak sekali. Apabila orang yang membutuhkan tuyul di sini bisa mas. Dan saya undang di sini, nanti orangnya suruh milih dan digendong sendiri bawa pulang. itu penebusnya itu sendiri apa Pak? Itu tergantung mas, untuk penebusan itu kalau tuyul itu sederhana sesajinya ya mas, cuman satu kendil kita harus bawa dari sini ya. Nanti setelah saya undang, kendilnya itu buat air minum tuyul itu sih mas. Nah habis itu tergantung penebusan mas. Kalau kita nebusnya itu 10 juta, penghasilan itu 10 juta per hari Pak. per hari. Dan itu sistem kontrak mau berapa tahun, nanti setelah kontrak itu selesai kesini lagi mau diambil lagi apa enggak itu. Seperti Nah, pemirsa, ini cerita langsung dilaporkan oleh ahlinya, dan kebetulan Bang tadi sempat melihat raya burung besar dari terbang. Ini nyata Bang. ini nyata di sini tuh nyata sekali mas. Di sini tuh kalau malam ya mas itu banyak kelelawar, burung-burung yang kayak burung hantu itu banyak sekali di sini mas. Terus itu apa, babi hutan itu banyak sekali yang melintas. Terus nyuwun sewu, kalau kita lagi turun pasti ada jalan sembrani melintas di sini. Itu yang nganter yang Kanjeng Ratu itu. Itu tumpakannya yang Tumpakannya yang Kanjeng Ratu itu nyata mas. Kalau kita di sini orang tiga itu pun dilihatin semua. Itu bukan rekayasa, itu fake, nyata. luar biasa. Pak Kadus, apa lagi yang mau ditanyakan, silakan Pak. Ya saya sih cukup jelas lah, cuma nanti saya hasil dari sini saya sampaikan ke Oke siap. teman saya, nanti berani atau enggaknya seperti itu. Ya nanti tolong di sini tuh berani, jangan beti aja wani-wani. Oke, makanya ya, kalau berani jangan pernah merasa takut, tapi kalau takut mending gak usah maju gitu Iya, ya Pak. iya. Soalnya ini yang Ini bukan main-main. bukan main-main, ini adalah menyangkut urusan nyawa kita atau mungkin keluarga kita yang lain ya. Jadi memang nyata adanya ritual pesugihan itu nyata, dan saya meliput langsung dari tempatnya di mana orang sering melakukan ritual pesugihan dan dituturkan langsung oleh seorang ahlinya. Pilihan tergantung Anda sendiri.
mau melakukan jalan pintas seperti apa di sini ada ya Pak? Ada Apa aja ya Mas? Kalau Ini dari pesugihan di sini banyak sekali mas ya, mau tuyul ada, perewangan ada, tumbal ada, ya mas, terus kandang kubra ada, JM ada, Jadi itu apa? jual musuh. Jual musuh. Ya. Untuk misalnya kita punya musuh nih Pak. Ya, tapi jangan sembarang musuh mas. Biasanya kan gini mas, jenengan itu belum nyakitin jenengan aja udah dianggap musuh. Itulah di situ kegagalannya. Kalau orang itu benar-benar udah menyakiti jenengan, itu baru bisa dianggap musuh. Oh, betul. Itu berarti betul ada ya Pak ritual Ada mas, pesugihan jual musuh? ada. Ada nanti kalau sudah dilakukan musuh itu meninggal. Meninggal. Jadi di situ banyak sekali mas, JA, JI, JM, itu banyak sekali. JA jual anak. JA jual anak, JI jual istri, ya, JM jual musuh. Terus yang itunya lagi itu, yang kayak ayam sampah itu mas, kita naruh di perempatan, ngasih uang ke orang, itu orang itu pasti jadi itu. Itu satu kalau setahun setiap hari sudah pasti ada tumbal. Pemirsa, ritual ayam sabat atau tumbal yang sering terjadi kecelakaan di jalan-jalan itu ternyata bukan omong kosong, memang Nyata, ada, ya. Ada orang-orang tertentu yang memang melakukan ritual kekayaan dengan jalan seperti itu, melempar sesaji di tengah jalan, di perempatan atau di pertigaan jalan atau di tikungan, dan itu terjadi kecelakaan, dan si korban kecelakaan itu biasanya mati untuk dijadikan tumbal ya. Oke, saya Dan ini mas, dan di sini tuh nggak cuma buat itu mas, di sini buat nyalon lurah, bupati, apa aja itu bisa, Jabatan, ya. jabatan juga bisa. ada juga tamu yang seperti itu. Ada banyak mas dari Pekanbaru, Madiun, banyak sekali yang ingin nyalon bupati, lurah, Itu prosesnya sama seperti orang pesugihan. sama mas, cuman lain jalur. Saya masalahnya itu lain. Gitu. Cukup apa ya Mas harus ya? Cukup. Udah jelas ya Pak? Nah, jadi pemirsa pribadi betulan dan channel YouTube Batas Misteri, apa yang kita kabarkan hari ini semata-mata hanya memberi ada informasi tentang apa ya, sisi mistis dari tempat ini. Satu, kedua itu tentang apa ya, mitos ritual pesugihan. Mungkin ada yang selama ini belum percaya, mudah-mudahan dengan adanya liputan ini Anda percaya bahwasanya ada memang orang-orang yang mencari kekayaan dengan jalan pesugihan, dan Mbak Teguh sendiri sebagai pelaku spiritual sudah mengisahkan menurut saya cukup lengkap dan komplit ya Mbak Teguh ya. Ini pilihan tergantung Anda semuanya, jalan hidup Anda mau ditempuh seperti apa, Anda yang menentukan. Saran dari kami, lakukan sesuatu yang menggunakan akal sehat dan logika, jangan pernah melakukan hal-hal yang di luar apa ya, di luar kemampuan kita sebagai manusia, karena itu akan berurusan dengan alam gaib dan penghuni alam gaib, dan di situ kita tidak akan pernah menang, pasti kita di pihak yang kalah. Kalau bisa itu jangan sampai terjun hal kayak gitu mas. Jangan sampai Ya, ya. jangan sampai. Ahlinya spiritual aja menyarankan jangan sampai melakukannya atau terjun ke hal-hal seperti itu. Jadi anda yang belum terlanjur semempet apapun lah ya Mbak, seruat apapun hidup Anda, segenting apapun urusan Anda, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin akan kemampuan diri kita dalam mengatasi masalah kita. Silakan Pak Teguh. Karena kalau urusan dengan gaib itu manusia tidak akan pernah menang, karena dia nggak kelihatan, kita kelihatan. Betul, ya, Mbak. Kalau sampai kita terikat sama gaib itu udah lain urusannya. Ada cerita seperti ini Mbak, saya ini tambah lagi nih. Jadi kalau misalkan saya melakukan ritual pesugihan selama hidup saya, dan anak saya wajib meneruskan katanya Mbak. Itu sebenarnya jual putus mas. Jual. Satu tumbal itu satu orang. Oh, gitu. Ya jadi kalau udah kayak itu nggak bisa turun temurun mas. Pasti hartanya jenengan yang milikin itu habis nggak temurun sama anak cucu. Oh, seperti itu. Iya. Jadi kalau ingin anak kita kaya, juga anak kita Harus masuk ke sini juga. masuk ke sini. Iya. Luar biasa, dampak dari perjanjian dengan makhluk gaib memang luar biasa ya Mbak. Pesan Mbak untuk pemirsa semuanya Mbak, supaya jangan melakukan hal-hal seperti ini Mbak. Ya sahabat channel TV, tempat channel Pak Teguh. Pak Teguh, saya sarankan sepusing apapun, sekolab apapun, jangan sampai jenengan terjun ke dunia uka-uka, dunia pergaiban yang disebut dengan pesugihan. Itu jangan sampai. Kalau kita bisa ditempuh dengan jalur usaha, kita mendingan usaha ya mas ya. Gitu. Pak Kadus, silakan pesannya Pak Kadus untuk pemirsa Rimba TV Betulan dan channel YouTube Pak Teguh Misteri. Oke, buat pemirsa semuanya, yang jelas kita di dunia sebagai manusia, kalau apabila mungkin mengalami hal-hal ekonomi yang
collab, apalagi sekarang kebetulan bareng dengan corona, Ya, pandemi corona yang jelas dampak banget buat ekonomi. Tapi saya minta tolong kita jangan menempuh jalur-jalur yang arahnya ke menjerumuskan kita sendiri. Sebabnya kita berdoa, kita berusaha beryakin bahwa Allah akan menolong kita. Seperti itu saja. Oke, pesan dari Pak Kadus dan Mbak Teguh sebagai pelaku spiritual cukup jelas saya dan dari saya pribadi. Kalau saat ini Anda dalam keadaan susah atau sulit secara ekonomi atau kehidupan Anda terpuruk dan banyak ditertawakan orang, tetangga, teman pada menghina Anda, kita doakan saja orang-orang yang menghina kita itu supaya sehat dan diberi umur panjang. Karena apa? Karena kita masih butuh mereka untuk menjadi penonton di saat kita sukses. Oke, salam misteri dan salam petualangan Indonesia.